Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, MMN, Brandberry PT, dan PTRO untuk tanggal 8 sampai 11 April 2025. Nah, di sini ini menjadi minggu pertama ya, kita setelah libur kurang lebih 10 hari ya, libur lebaran. Dan kemungkinan pergerakan saham tidak akan terlalu signifikan ya, biasanya di hari pertama setelah libur. Nah, di sini tetap akan saya bagikan analisa-analisa dari saham-saham yang sudah sebelumnya saya bagikan rutin setiap minggunya ya. Oke, di sini saya bagikan yang pertama yaitu BRIS, yang dimana BRIS ini cukup bagus ya. Di 1 minggu terakhir sebelum liburan, boleh kita lihat untuk BRIS naik cukup signifikan setelah mencapai support di area 2000 atau low di area 2000 ya. Low ini tercapai di hari Jumat 21 Maret, lalu boleh kita lihat BRIS 1 minggu terakhirnya bergerak naik. Nah, di sini BRIS view saya masih akan bergerak naik ya, sampai nanti ex-date pembagian dividen dari perbankan BUMN ya, seperti BBRI, BMRI, dan BBNI. Ex-date-nya boleh nanti dicek kalau nggak salah. Nah, sini untuk BBNI sendiri di 15 April. Ini biasanya di ex-date ini akan ada dividen trap ya, atau penurunan pada saham-saham yang akan membagikan dividen. Lalu untuk BMRI kalau nggak salah di 14. Kita cek ya. Di sini kita cek dulu. Nah, nantinya biasanya pergerakan harga saham akan turun ya. Nah, biasanya BMRI akan turun di tanggal 14 April sesuai tanggal ex-date-nya biasanya sebesar dividen yield-nya. Untuk BBRI kalau nggak salah tanggal 11. Jadi masih ada beberapa hari lagi saham-saham perbankan akan naik sebelum nanti akan drop. Oke. Ini tanggal ex-date 11 April di hari Jumat ya. Jadi untuk BRIS view saya di tanggal 8 sampai 11 April masih akan bergerak naik ya, minimal ke area supply ya, 2420 sampai 2540, bergerak naik ke area ini lalu nanti akan bergerak turun. Nah, di sini view di minggu yang lalu kurang valid ya, karena memang pergerakannya cukup volatil di area bawah dan langsung bergerak naik. Oke. Di sini view saya pada BRIS masih akan ini menjadi support ya. Support 2300 saja. Ini menjadi support karena sudah di breakout kembali. Jadi view saya pada BRIS masih akan bergerak naik minimal ke area, masuk lagi ke area supply. Ini gap ya. Bisa menjadi target turun juga pada BRIS. Jadi view saya pada BRIS masih potensi bergerak naik sampai nanti di hari Jumat tanggal 11 April. Di potensi bergerak naik seperti ini lalu nanti akan bergerak turun kembali. Nah, di sini kenapa view saya masih akan bergerak turun? Karena secara teknikal boleh kita lihat pergerakan BRIS masih dalam pergerakan turunnya. Jika kita lihat di sini masih dalam pergerakan pola double topnya. Ini neckline-nya sudah di breakdown. Jadi harusnya BRIS pergerakan naik di sini. Di 1 minggu terakhir ini hanya untuk koreksi saja. Pergerakan naik di sini hanya untuk koreksi ke area supply. Lalu setelah mencapai supply, BRIS akan turun lagi ke area gap ataupun ke support di 2000. Oke. Jadi view saya pada BRIS masih akan ada penurunan sekali lagi, dan ini menjadi kesempatan kalian untuk entry pada saham BRIS, karena view saya pada BRIS akan lanjut bergerak naik setelah turun ini, karena turun hanya untuk menutup dividen trap saja pada perbankan. Jadi harusnya BRIS terkena imbasnya ya, akan turun juga, lalu lanjut nanti bergerak naik kembali. Oke. Jadi lebih baik untuk BRIS tunggu saja perbankan seperti BBRI, BMRI, dan BBNI selesai ex-date-nya baru entry kembali ke perbankan. Oke. Jadi untuk BRIS view saya seperti ini, lebih baik tunggu dulu, wait and see dulu sampai nanti perbankan BUMN sudah selesai ex-date, lalu nanti kalian boleh entry sesuai dengan apakah ada konfirmasi pada BRIS ini. Oke. Secara broker summary pada BRIS, kita cek ya, apakah ada akumulasi. Nah, terlihat di sini masih cenderung distribusi ya, jadi harusnya BRIS masih akan lebih ke turun dulu. Nah, di sini bahkan di hari Jumat tanggal 27 masih distribusi dari AK, ya harusnya untuk BRIS masih akan bergerak turun. Oke, jadi lebih baik wait and see dulu. Jika pun nanti mau scalping, maka boleh dengan stop loss di bawah dari 2300. Jika sudah break 2300, maka sebaiknya di cut loss dulu
Targetnya di area supply 2400 sampai 2500. Oke, lanjut ke saham yang kedua yaitu Aman Mineral Internasional. Untuk Aman boleh kita lihat ya, sangat valid dengan analisa kita di minggu yang lalu. Maksud saya di bulan April ya, di minggu terakhir. Dari sini untuk Aman boleh kita lihat ya, breakdown area demand 5850 sampai 6325 dan mencapai support kita di 5050 sampai 5275, dan setelah mencapai support ini mulai ada rejection. Dan jika kalian lihat di sini ya, analisa sebelumnya, support ini merupakan support yang kuat pada Aman, dan dengan ini harusnya Aman akan rebound dulu ya. Rebound dulu ke area supply, ini menjadi supply karena sudah di breakdown. Jadi harusnya untuk Aman akan rebound dulu karena area support ini merupakan area support yang kuat pada saham Aman. Jadi view saya pada Aman minimal rebound ya, rebound ke area supply. Lalu setelah mencapai supply, potensi turun kembali. Jadi untuk Aman ini sebenarnya sudah masuk kategori downtrendnya di sini dalam pergerakan turun. Jadi lebih baik wait and see saja pada Aman, dan jangan di entry dulu sampai nanti ada sentimen positif ataupun secara teknikal dia bergerak naik di atas 6.500 atau 6.300 ya, atau di atas area supply ini. Jadi untuk Aman belum aman untuk di entry, tidak sesuai namanya yaitu aman. Jadi untuk sekarang Aman wait and see saja yang sudah punya barang, karena banyak yang DM ke saya ya, di Telegram. Kalau kalian banyak yang nyangkut di Aman ini, tapi nyangkutnya cukup jauh ya, bahkan di area 10.000 di sini. Jadi saran saya untuk Aman di hold dulu saja, karena memang perusahaan yang bagus, jadi hold dulu sambil nunggu ada sentimen positif. Dan di sini juga ada Konglo ya di saham Aman ini. Jadi tenang saja dan hanya nunggu waktu saja. Tapi cukup lama ya jika ingin dibawa lagi ke area 10.000. Nah, kemungkinan nanti pergerakannya di atas 5.000 sampai ke area 7.000. Oke, jadi view saya pada Aman jangka menengah masih bisa naik ke 7.000, tapi jangka pendek dia akan naik dulu ke area 5.800 sampai 6.300. Lalu setelah mencapai area ini dia akan turun kembali. Akan tetapi jika break support 5.000 ya, di sini saya buatkan support 5.000 saja, yang juga secara teknikal menjadi angka psikologis. Jika break support 5.000 maka ini menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan ya, karena Aman potensi lanjut bergerak turun ke 4.500 ya di sini. Jadi untuk Aman pantau area 5.000 ya, pantau ketat area 5.000. Jika support ini di break dan maka Aman akan lanjut bergerak turun ke 4.500. Tapi menurut saya tidak akan turun di bawah 5.000 karena area ini cukup kuat berdasarkan teknikalnya. Oke, jadi view saya Aman akan naik dulu lalu turun kembali ke area 5.000 kembali, 5.000 sampai 5.200. Untuk sekarang belum ada area entry yang menarik ya pada Aman, jadi lebih baik wait and see dulu sambil menunggu nanti ada sentimen positif ataupun secara teknikal ada technical rebound dengan konfirmasi yang menarik. Oke, jadi yang punya barang yang ingin scalping maka cut loss dulu saja, boleh di cut loss, tapi yang punya insight atau pandangan lebih jauh pada Aman yaitu untuk investasi jangka panjang, maka untuk Aman masih aman untuk di hold. Lanjut ke saham yang ketiga yaitu Brand ya, yang dimana Brand dan grup PP yang lainnya akan melakukan buyback. Kemungkinan ini menjadi sentimen positif ya, yang dimana sebelumnya ada sentimen negatif tidak masuk indeks MSCI, dan kemungkinan akan direview kembali ya, katanya kan seperti itu. Berdasarkan news yang saya baca akan direview kembali di bulan April. Jadi jika nanti ada potensi grup PP masuk kembali ke MSCI ini menjadi sentimen positif di grup PP terutama di Brandnya. Dari sini boleh kita lihat untuk Brand secara jangka pendek terlihat ya, mulai terbatas pergerakannya di bawah dari trendline ini, yang menandakan selama pergerakan Brand di bawah dari trendline harusnya pergerakan Brand masih akan cenderung bergerak turun. Dan boleh kita lihat ya di sini analisa saya di video sebelumnya, Brand akan turun dulu karena sudah terhalang resisten 6275, dan boleh kita lihat pergerakan Brand turun ke area support kita yang pertama 5.600 dan juga support 5.000. Dari sini view saya pada Brand masih akan bermainnya di area ini. View saya akan bermain di area ini. Nah, support di sini 5.600 ini cukup fleksibel ya, bisa menjadi support ataupun bisa menjadi resisten. Tapi area 5.600 bisa kalian gunakan menjadi patokan untuk area entry ataupun target atau keluar. Oke. Dari sini karena support atau area 5.600 sudah di atas harga sekarang, maka
menjadi resistennya, tapi jika nanti di bawahnya menjadi support, seperti itu ya. Jadi untuk sekarang karena di bawah harga sekarang ya di 5.500 ya, boleh dilihat 5.500 closing di Jumat, dan 5.600 ini menjadi resisten. Berarti pergerakan dari Brent secara gambaran sekarang ya, harusnya dia akan bergerak naik turun di area support 5.000 dan resisten 5.600 seperti ini. Untuk pergerakan naik maka dia harus bisa breakout dulu 5.600. Jika bisa break resisten 5.600 maka dia akan lanjut bergerak naik ke resisten selanjutnya di 6275. Oke, jadi pantau area 5.600 pada Brent. Jika bisa break maka Brent akan lanjut bergerak naik jangka pendek, tetapi jika belum maka Brent akan lebih cenderung turun ke support 5.000. Oke, dan menurut saya akan lebih dominan pergerakannya di area sini ya, sambil nanti ada buyback. Boleh nanti dilihat tanggal buybacknya. Nah, kemungkinan nanti pergerakannya tidak jauh dari area buybacknya, dan ya pergerakannya akan lebih cenderung naik turun sampai nanti masa buyback sudah berakhir. Oke, jadi jangka pendek pada Brent bisa turun dulu ke support 5.000, atau jika break 5.600 maka Brent akan bergerak naik ke resisten selanjutnya di 6275. Jadi boleh pantau satu area pada saham Brent yaitu 5.600. Jika di breakout maka Brent akan bergerak naik, tetapi jika belum maka Brent akan bergerak turun ke support 5.000. Untuk valid pergerakan naik uptrend pada Brent maka harus di atas 7.100 ya, area yang di sini. Selama di bawah 7.100 maka pergerakan Brent masih akan lebih cenderung untuk bergerak turun, atau minimal dia break dulu ya trendline ini, resisten trendline yang di sini. Jika bisa break resisten trendline ini maka menjadi sesuatu yang menarik karena Brent akan mulai bergerak naik. Oke, tapi secara view jangka pendek seperti yang tadi, maka Brent akan lebih cenderung bergerak naik turun ya di area support 5.000 sampai resisten 6275. Jadi boleh pantau ada 3 area, support 5.000, kemudian 5.600 dan resisten 6275. Secara broker summary-nya untuk Brent terlihat mulai ada akumulasi ya di sini. Di hari Jumat tanggal 27 ada akumulasi yang cukup bagus dari AK. Coba kita cek 1 minggu terakhir dari tanggal 21, masih terlihat netralnya di sini walaupun ada distribusi tapi tergolong netral. 2 minggu terakhir oke masih netral saja ya. Jadi belum ada broker summary yang menarik pada saham Brent. Tapi menariknya walaupun di sini pergerakan Brent turun tapi tidak ada distribusi yang cukup signifikan ya. Jadi harusnya Brent masih akan tertahan di atas 5.000 dan tertahan di bawah resisten 6275. Jadi boleh pantau area-area ini pada saham Brent. Jika ingin entry, manfaatkan entry di area support ya. Misal seperti ini. Ini bukan rekom ya, tapi jika ingin beli di area support maka boleh manfaatkan buy di area support, stop loss di bawah dari support, dan target di area 5.600 seperti ini ya. Jadi boleh manfaatkan buy di area support dan sell di area resisten pada saham Brent. Lanjut ke saham yang berikutnya ada BRPT. Yang dimana BRPT juga akan melakukan aksi buyback ya. Tapi di sini boleh kita lihat pergerakannya masih akan cenderung bergerak turun. Nah, di sini sudah membuat resisten di 725 dan juga resisten 785. Nah, di sini pergerakan BRPT ya sudah mulai tertahan di resisten 725. Jadi view saya pada BRPT akan turun kembali ke area support ya, sama seperti Brent yang tadi akan lebih cenderung tertahan di area-area ya. Karena akan ada aksi buyback, jadi kemungkinan akan sideways, lebih cenderung sideways di area buybacknya atau di area ini. Oke, nah karena di sini ada sebuah resisten di 725 dan support di 655, maka harusnya pergerakan dari BRPT akan lebih cenderung naik turun di area ini. Untuk pergerakan naik jangka pendek maka harus bisa breakout dulu resisten 725. Jika bisa break resisten ini maka BRPT akan bergerak naik ke resisten selanjutnya di 785. Tetapi jika belum bisa break 725 maka harusnya BRPT akan turun kembali ke support 655 lalu support 600 ya di sini. Jadi untuk BRPT view saya akan seperti itu, sama seperti Brent masih akan cenderung naik turun di suatu area. Nah, di sini jika kita lihat ya dari broker summary-nya pada BRPT, terusnya tidak ada akumulasi ya yang signifikan. Oke, terlihat di 2 minggu terakhir masih distribusi dari BB, volumenya cukup besar ya di sini.
74 miliar, tapi 1 minggu terakhir sepertinya ada akumulasi. Coba kita cek, mundur. Oke, 1 minggu terakhir ada akumulasi, tanggal 27 juga ada akumulasi ya. Jadi harusnya BRPT berpotensi naik jangka pendek, tapi secara jangka menengah masih akan turun karena adanya distribusi. Oke, jadi secara teknikal boleh pantau area ini. Yang pertama resisten 725, lalu yang kedua resisten 785, dan support 655. Oke, jika ingin entry boleh tunggu di area support atau tunggu break area resistennya. Tapi jika ingin buy on breakout resisten, maka lebih ke high risk ya, karena secara trennya masih dalam keadaan downtrend, jadi cukup high risk jika kalian beli di area atas. Jadi saran saya untuk BRPT, tunggu dia turun, koreksi ke area support, baik itu support 600 ataupun support 655, lalu kalian boleh entry di area support ini, dan sell nanti di area resisten. Jadi ini menjadi area pembelian, dan ini menjadi area untuk sell pada BRPT. Oke? Untuk valid bergerak naik pada BRPT, maka harus bisa breakout dulu ya. Trendline ini sama seperti brand yang tadi. Jadi selama di bawah dari trendline, maka harusnya BRPT masih akan cenderung untuk bergerak turun. Jadi boleh pantau area yang di sini, terutama resisten 785, resisten 725, dan juga support 655. Oke, lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir ada PTRO. Yang dimana pergerakan PTRO sesuai dengan analisa kita ya. Kalau PTRO akan cenderung bergerak turun dulu, karena secara polanya di sini membuat pola downtrend. Jadi harusnya PTRO masih akan cenderung bergerak turun. Di sini dia tertahan lagi ya di atas area demand 2400 sampai 2500. Nah, karena di sini area demand yang di sini ya, area demand 2150 sampai 2240 di hit di tanggal 18 Maret, maka ada potensi PTRO akan turun kembali ke area demand selanjutnya, lalu mulai bergerak naik kembali. Nah, di sini ada dua area demand yang cukup menarik untuk entry PTRO, karena setelah mencapai area demand ini, pergerakan PTRO cenderung di reject. Oke. Dari sini boleh kita lihat secara time frame 1 jamnya belum ada konfirmasi ya pada PTRO. Malahan di sini konfirmasi lebih cenderung untuk bergerak turun. Jadi view saya pada PTRO masih akan bergerak turun ke area demand 2150 sampai 2240, karena secara trennya masih dalam pergerakan downtrend. Jika kita lihat di sini ya, secara broker summary pada PTRO, oke, mulai ada akumulasi ya dari XL dan juga BK. Tapi secara boleh kita lihat ya sini. 1 minggu terakhir masih distribusi dari XA. 2 minggu terakhir. Oke, NI ya. Dari cuan ya kalau nggak salah yang beli PTRO ini. Jadi seharusnya PTRO akan sama seperti brand dan BRPT, akan lebih cenderung sideways di atas area demand 2150 sampai 2240. Jadi potensi turun lalu bergerak naik kembali seperti ini ya. Jadi boleh pantau area demand ini, kedua area demand dan juga area supply 2830 sampai 2980 untuk PTRO. Nah, kemungkinan pergerakannya tidak akan jauh dari sini karena akan adanya aksi buyback pada saham ini. Oke. Jadi saran saya jika ingin entry boleh menunggu di area bawah 2150 sampai 2240 atau bahkan ke support di sini ya. Support 2000. Nah, bisa saja nanti untuk PTRO spike ke bawah seperti ini, membuat sebuah candle panjang ke bawah. Jadi bisa langsung turun, drop seperti ini, drop lalu langsung bergerak naik kembali. Jadi saran saya tunggu saja dia di bawah jika ingin entry pada PTRO dan kalian akan cuan nantinya. Jadi saya juga akan fokus cicil PTRO jika dia turun ya ke area 2000 sampai 2000 atau 1800. Jadi akan saya cicil di area ini. Ini menjadi area pembelian terbaik menurut saya untuk PTRO dan akan nanti PTRO akan bergerak naik kembali. Oke, jadi lebih baik wait and see dulu untuk PTRO sampai nanti Petro menandakan adanya akan bergerak naik. Untuk sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan bergerak naik, belum ada konfirmasi secara teknikal. Hanya saja PTRO tertahan di atas area demand, tapi ini belum membuat PTRO akan bergerak naik. Jadi untuk sekarang view saya pada PTRO masih akan cenderung sideways saja, bolak-balik seperti yang tadi ya. Bolak-balik seperti ini di range area demand di sini ya. Oke, jadi boleh pantau saja area demand-nya. Jika ingin scalping, ubah saja time frame ke time frame yang lebih rendah. Misal time frame 15 menit jika ingin scalping pada PTRO. Untuk sekarang belum ada konfirmasi PTRO akan bergerak naik karena di sini boleh kita lihat ya, ada pola double top.
top yang pertama, top yang kedua di sini. Jadi harusnya PTRO masih akan di sini ya, area neckline-nya. Sini neckline, jadi harusnya PTRO masih akan cenderung bergerak turun. Oke, jadi view saya seperti itu pada PTRO. Lebih baik wait and see dulu sampai nanti ada konfirmasi untuk bergerak naik. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa yang merupakan pendapat saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa join ya ke Telegram kita, supaya nanti kalian bisa mendapatkan updatean terbaru dari saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.